Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom Jemaat Home Sisi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari Minggu yang berbahagia ini. Kalau kami boleh kembali beribadah sekalipun melalui online, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar dan kami yakini itu akan termeterai di hati kami. Itu sebabnya Kau berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini biar menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Jemaat Home Sisi yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan buat kita semuanya yang saya beri judul menjadi teladan bagi generasi muda. Nah, saya akan ajak kita semua untuk buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Titus pasal 2 ayat 6-8 dan ada dua ayat. Yang kedua adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Titus 2 ayat 6-8, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Firman Tuhan yang kedua terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat Home Sisi yang saya kasih dalam Tuhan, ada 2 ayat firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, dan kita ketahui bersama firman Tuhan ini ditulis oleh seorang rasul yang kita kenal dengan Rasul Paulus kepada 2 rekan pelayanannya. Yang pertama Titus dan yang kedua Timotius. Kedua rekan pelayanan Paulus ini sekaligus juga sebagai anak rohaninya tentunya ya, karena usia mereka memang masih muda. Dan kalau kita baca kedua ayat ini, kita bisa menemukan ada satu penekanan khusus yang Paulus tekankan di dalam ayat ini, yaitu menjadi teladan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan bagaimana kita menjadi teladan bagi generasi muda. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah punya anak di rumah, kita pasti akan melihat pertumbuhan perkembangan anak-anak kita. Mungkin ada anak kita yang masih kecil, atau ada juga anak-anak kita yang sudah mulai beranjak remaja, pemuda. Dan firman Tuhan ini adalah tepat buat kita semuanya dan juga buat anak-anak muda kita. Itu sebabnya hari ini kita akan mulaikan kenapa kita perlu menjadi teladan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sekarang sedang hidup di zaman yang sangat berbeda. Kalau kita lihat ya, situasi atau era sekarang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini, zaman ini tuh berubah dengan sangat cepat ya. Kalau kita lihat ya, generasi sebelumnya, zaman saya masih muda Bapak Ibu, itu saya tidak hidup dalam internet, dalam dunia internet. Karena zaman saya belum ada internet. Tidak hidup dalam dunia media sosial seperti sekarang ini. Tetapi zaman sekarang, kita bisa melihat bahwa hampir semua aspek hidup kita itu dipengaruhi oleh yang namanya teknologi. Mulai dari cara kita berkomunikasi, cara kita hidup, di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, bahkan dalam ibadah kita seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kita beribadah menggunakan teknologi. Karena kita tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui online, melalui YouTube, kita bisa menonton. Orang bisa berkhotbah, Bapak Ibu bisa dengar firman Tuhan. Semua karena apa? Karena kecanggihan teknologi, perubahan yang sudah begitu cepat terjadi. Nah, saya ingat dulu kalau kita mau kirim berita kepada sanak saudara kita atau sahabat kita yang ada di luar kota atau ada di luar negeri, itu butuh waktu yang sangat lama ya untuk surat kita itu bisa sampai ke tujuan gitu. Butuh waktu berhari-hari ya. Tetapi zaman sekarang Bapak Ibu, kita bisa melihat nggak hitung beberapa detik Bapak Ibu, hanya dalam hitungan detik saja, maka berita kita, pesan yang akan kita sampaikan kepada sanak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dalam hitungan detik aja sudah sampai ke mereka. Melalui apa? Melalui media sosial, melalui WhatsApp, dan teknologi yang ada di dunia sekarang ini. Nah, itulah sebabnya saya mau katakan bahwa zaman sekarang sudah sangat berubah. Di zaman sekarang berkaitan dengan generasi muda, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang Bapak Ibu. Kalau kita lihat tantangan masalah budaya, contohnya ya, budaya barat yang mungkin cenderung diikuti oleh anak-anak muda generasi sekarang. Gaya hidup yang konsumtif ya, apa yang lagi tren di zaman sekarang, mereka ikuti semuanya. Gaya hidup hedonisme ya, bagaimana mereka menyenangkan diri, hiburan-hiburan, pesta pora dan lain sebagainya. Media sosial, belanja online di mana-mana, semuanya itu merupakan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Tantangan moral, bahkan krisis identitas yang terus meningkat di zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, di tengah kondisi seperti sekarang ini, seperti yang saya sebutkan tadi, saya mau katakan bahwa generasi muda itu butuh figur-figur teladan yang bisa membimbing mereka dengan kasih, dengan integritas, dan tentunya dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah, saya katakan bahwa butuh namanya keteladanan. Itu sebabnya ayat yang kita baca tadi, bagaimana Paulus berkata kepada Titus dan Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena usiamu muda, tapi jadilah teladan. Nah ya,
Jadi penekanan Paulus bagaimana jadi teladan ini ternyata Bapak Ibu bukan hanya tugas orang tua, bukan hanya tugas dari pemimpin-pemimpin gereja, tetapi anak-anak muda pun Alkitab berkata mereka harus jadi teladan di tengah rekan-rekan sesama generasi mudanya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh anak-anak muda, Bapak Ibu yang punya anak yang masih muda, yang remaja, mari kita himbau kepada mereka untuk bisa menjadi teladan. Nah, hari ini saya akan lanjut kepada pembahasan kita. Siapakah sebetulnya generasi muda itu? Ya, mungkin jadi pertanyaan kita ya. Siapa sebetulnya generasi muda itu? Kalau kita bicara tentang generasi muda zaman sekarang Bapak Ibu, biasanya kita mengacu pada sesuatu kelompok usia, ya, di mana kelompok usianya produktif. Itulah kelompok usianya generasi muda. Saya akan sampaikan kepada kita berkaitan dengan siapa generasi muda itu. Ada namanya teori generasi modern Bapak Ibu ya. Menurut teori generasi modern, yang disebut sebagai anak muda adalah masuk kategori anak-anak yang kita kenal dengan generasi Z, atau banyak orang menyebutnya sebagai Gen Z. Ya, itu bahasa bekennya sekarang ya. Generasi Z atau Gen Z. Gen Z ini adalah kelompok usia yang kira-kira kelahirannya sekitar 1997 sampai 2012. Ya, kalau Bapak Ibu coba hitung-hitung di tahun 2025 kira-kira usia mereka berapa? Ada di kisaran 13 sampai kira-kira 28 tahun lah. Seperti itu ya. Yang menurut teori generasi modern itu disebut sebagai remaja dan pemuda. Nah, mereka itu masuk kategori digital natives. Karena memang sejak mereka kecil, mereka sudah terbiasa dengan yang namanya internet. Makanya kata lain dari Gen Z itu adalah I generation atau generasi internet. Karena sejak kecil mereka itu sudah terbiasa dengan internet, dengan smartphone atau dengan handphone, bahkan dengan media sosial. Sudah terbiasa. Dan karakteristik atau ciri-ciri yang bisa kita temukan dalam anak-anak generasi ini, Bapak Ibu, adalah mereka biasanya orang yang kreatif, orang yang terbuka, mereka orang yang melek teknologi. Bapak Ibu coba bandingkan dengan generasi saya, mungkin sekarang kalau dibandingkan ya, saya itu butuh waktu untuk bisa mempelajari sebuah teknologi ya. Contohnya ada teknologi baru yang muncul, kayaknya butuh waktu panjang untuk saya bisa paham. Tapi anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, mereka itu begitu cepat memahami yang berkaitan dengan dunia teknologi. Sekali belajar langsung paham. Bahkan orang tua kita secara sadar, kita seringkali minta bantuan kepada anak-anak kita tatkala kita mengalami kesulitan ya. Contohnya saya pernah menemukan Bapak Ibu, ada orang-orang yang mau join Zoom gitu ya, orang yang sudah usianya lanjut, mau join Zoom, dia nggak ngerti gimana cara download aplikasi Zoom, kemudian cara menghubungkan join masuk ke dalam ruang Zoom itu seperti apa. Dia minta tolong kepada anak-anak mereka, anak-anak yang masuk generasi muda ini. Mereka adalah orang-orang yang terbuka, tapi juga orang-orang yang cepat bosan. Mereka suka hal-hal yang instan. Ada banyak karakteristik yang bisa kita lihat dalam diri generasi ini, generasi Z yang saya sebutkan ini. Dan itu yang membedakan mereka dengan kita. Nah, dalam konteks umum atau konteks gereja dan konteks masyarakat, yang dimaksud dengan generasi muda itu biasanya menunjuk pada usia remaja dan pemuda. Mungkin sekitar usia 13 tahun sampai sekitar 35 tahun. Itu yang dalam konteks umum itu disebut sebagai generasi muda. Kalau kita lihat sekolah mereka atau kehidupan mereka sekarang, mungkin mereka kira-kira anak-anak SMP gitu ya, anak SMA, mahasiswa atau fresh graduate, anak-anak yang baru lulus kuliah gitu ya. Bahkan kalaupun mereka sudah bekerja, mereka baru pekerja pemula gitu ya. Itulah mereka yang dikategorikan sebagai generasi muda. Generasi muda ini adalah orang-orang yang berada dalam fase mereka sedang mencari identitas diri.
anak-anak SMP, SMA, kalau mereka tidak dituntun Bapak Ibu, kalau mereka tidak punya figur teladan yang mereka contoh, maka mereka mudah tergoda dengan hal-hal yang ada di luar sana. Generasi muda berada dalam fase di mana mereka sedang membangun karir untuk masa depannya. Bahkan mereka butuh yang namanya bimbingan, teladan, dan pendampingan secara rohani. Itu sebabnya hari ini kita perlu memahami hal ini ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita berkaitan dengan bagaimana, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai pemimpin sebuah gereja, pemimpin sebuah organisasi, ataupun kita sebagai generasi mudanya. Bagaimana Paulus berkata, ternyata kita harus jadi teladan. Jadi teladan buat siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, apa sebetulnya yang dimaksud dengan menjadi teladan di sini? Saya baca di dalam pengetahuan umum ya, di dalam kamus saya coba cari apa sebetulnya arti teladan. Saya menemukan kata teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan itu artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Baik itu berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan kelakuan, berkaitan dengan sifat, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang memang patut ditiru, itu arti teladan. Jadi menjadi teladan di sini berarti menjadi model ya, menjadi model perilaku yang dapat ditiru oleh orang lain tentunya. Nah, tapi saya akan ajak kita melihat dalam perspektif Alkitab, apa itu teladan. Di ayat yang kita baca tadi, baik itu di Titus maupun di 1 Timotius tadi, kata teladan itu dipakai dengan istilah Yunaninya tupos atau typos, yang berarti cetakan atau pola atau contoh. Jadi dalam konteks iman Kristen Bapak Ibu, menjadi teladan itu berarti memperhatikan pola dan contoh hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Menjadi teladan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 itu bukan sekedar memberi nasihat ya. Jadi bukan hanya sekedar kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, tetapi lebih kepada hidup kita itu menjadi pola, hidup kita itu menjadi contoh, hidup kita itu menjadi patokan bagi orang lain. Itulah arti teladan yang sebenarnya, diri kita yang jadi pola, yang jadi contoh, yang jadi patokan untuk orang lain bisa melihat diri kita. Nah, kenapa kita perlu belajar materi ini? Seperti yang saya katakan tadi di awal, semua kita itu dipanggil untuk menjadi teladan. Baik kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin gereja, pemimpin organisasi, maupun sebagai generasi muda. Sebagai orang tua kita menjadi teladan, tentunya jadi teladan buat menjadi contoh buat anak-anak kita, buat anak-anak rohani kita. Tapi kalau kita sebagai generasi muda, kita dipanggil untuk jadi teladan, adalah berani hidup benar, meskipun dunia itu menawarkan jalan pintas. Jadi sebagai anak muda berani tampil beda. Kalau dunia punya standar tertentu, disebut keren, disebut macho dan lain sebagainya, maka kamu harus ngerokok contohnya ya. Kamu harus ikut gaya-gaya dunia. Tapi generasi muda di dalam Tuhan, yang namanya menjadi teladan adalah kita berani tampil beda, berbeda dari standar dunia, berbeda dari apa yang dilihat orang secara duniawi. Nah, dalam ilmu psikologi mengatakan bahwa anak-anak dan generasi muda itu biasanya belajar melalui melihat, melalui meniru. Jadi jarang di antara mereka yang belajar dengan mendengar, tapi mereka biasanya belajar dengan melihat apa yang pemimpin mereka lakukan, apa yang orang tua mereka lakukan, apa yang orang tua mereka lakukan tiap hari, itu yang mereka lihat, dan itu kecenderungan mereka untuk mereka contoh. Nah, itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Dan hal berikutnya yang perlu kita ketahui, kenapa kita perlu belajar tema ini?
Karena di luar sana Bapak Ibu, dunia ini semakin modern. Ada banyak figur yang populer di luar sana. Contohnya apa? Artis, para influencer, para selebritas media sosial, itu banyak jadi figur populer yang sering memberi contoh yang salah. Sehingga anak-anak, kalau kita tidak latih mereka atau kita tidak beri teladan kepada mereka, maka mereka cenderung mengidolakan artis favorit mereka, idola mereka, atau para influencer yang berkoar-koar di media sosial. Itu yang mereka contoh. Tapi sayangnya Bapak Ibu, di dunia sekarang terlalu banyak para influencer, artis, selebritas kita yang memiliki contoh-contoh yang salah. Itu yang perlu kita warning, kita waspadai ya, dalam diri anak-anak kita. Dan yang berikutnya adalah karena gereja itu dan bangsa kita perlu mempersiapkan yang namanya generasi penerus. Itu sebabnya perlu kita belajar tema ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan ada 5 pilar teladan yang kita harus tunjukkan kepada anak-anak kita, anak-anak rohani kita, kepada teman-teman di sekitar kita. Menurut 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ayat yang kita baca tadi, bahwa ada 5 pilar teladan yang disampaikan oleh Paulus kepada rekan sepelayanan anak rohaninya, Timotius. Yang pertama, teladan pertama adalah teladan dalam hal perkataan. Kalau Bapak Ibu baca ulang ayat yang tadi, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan pertama dalam perkataan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Barang siapa menggemakan, maka ia akan memakan buahnya. Hanya 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam kita berkata-kata. Apakah perkataan kita itu membangun atau perkataannya menjatuhkan atau meruntuhkan. Ucapan kita itu mencerminkan isi hati kita, itu Alkitab berkata. Kata-kata yang kita perlu perhatikan dalam hal kita memberi teladan adalah bagaimana kita memperkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Contohnya berkata-katalah dengan sopan Bapak Ibu, perkataan yang sopan. Hindarilah yang namanya gosip, hoax, atau ujaran kebencian yang sering dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Karena kita harus menjadi contoh dalam hal perkataan. Jangan pernah memperkatakan kata-kata yang negatif kepada anak-anak kita. Contohnya dalam kita mendidik anak, kita mulai terjebak dengan kata-kata yang membuat mereka merasa bahwa mereka dihakimi dan lain sebagainya. Kamu memang bodoh dari sononya, atau kamu memang gak bisa, kamu memang sudah ditakdirkan begitu. Itu adalah kata-kata negatif. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, jadilah teladan. Bisakah kita berkata-kata, nak kamu hebat, kamu pasti bisa, kamu pasti sukses, papa percaya, papa yakin, kamu pasti berhasil. Itu adalah kata-kata yang menginspirasi mereka, membangkitkan semangat dari anak-anak kita. Nah, pilar kedua, teladan kedua yang harus kita jadikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih kepada generasi muda, adalah jadilah teladan dalam tingkah laku kita. Tingkah laku di sini berbicara tentang perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan di mana perbuatan kita harus konsisten dengan iman kita. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya omong doang, tetapi apa yang kita katakan, itu juga yang kita lakukan. Itu yang namanya perbuatan kita sehari-hari yang konsisten. Berkaitan dengan etika kerja kita, berkaitan dengan disiplin kita, bagaimana kita hidup jujur, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, tetap jujur sekalipun tidak ada orang yang melihat. Itu berkaitan dengan tingkah laku, berkaitan dengan sikap kita, sekalipun tidak diawasi oleh atasan kita, contohnya ya, diatasi oleh bos kita, tapi kita punya integritas, di mana kita berjanji kepada diri kita, saya harus melakukan yang benar, sekalipun tidak ada orang yang melihat saya. Ya, kita pada contoh Daniel, contohnya dalam Alkitab. Dia menolak yang namanya makanan santapan raja.
Karena Daniel ingin menjaga komitmen dia di hadapan Tuhan, tingkah lakunya dia di hadapan Tuhan. Teladan yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam diri kita adalah Alkitab berkata, jadilah teladan dalam hal kasih. Mengasihi tanpa pamrih. Itulah inti dari kasih. Bagaimana kita jadi teladan dalam hal kasih. Tidak pilih-pilih kasih tatkala kita mengasihi. Menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Itu adalah salah satu contoh-contoh bagaimana kita menjadi teladan dalam perbuatan kasih kita. Bagaimana kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Bagaimana kita menyatakan bahwa kita ini punya kasih Kristus. Kita mau menolong mereka, menolong generasi muda yang sedang terluka, generasi muda yang sedang punya masalah dan lain sebagainya. Itu bagian dari bentuk kita jadi teladan. Kalau anak-anak kita atau generasi muda melihat kita sebagai orang tua memiliki kasih dalam hidup kita, maka otomatis mereka pun akan melihat inilah contoh nyata Bapak Ibu yang bisa disaksikan oleh anak-anak kita, oleh generasi kita tatkala kita mulai aplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya Mother Teresa, ya. Bagaimana dia dikenal sebagai sosok wanita yang penuh dengan kasih, yang mengabdikan hidupnya untuk merawat orang sakit, orang miskin yang ada di Kalkuta. Seluruh dunia tahu siapa itu Mother Teresa. Hidupnya adalah teladan kisah yang nyata bagi dunia. Bagaimana dia menolong orang-orang yang dalam keadaan sakit, menolong orang-orang yang miskin, yang diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak pernah memandang suku, agama, ras, mau dari bangsa apa, dia tidak pernah memandang itu. Tetapi dengan kasih Kristus yang ada dalam dirinya, dia menyatakan bahwa dia mau menolong orang-orang itu untuk keluar dari kemiskinan. Itu contoh nyata hidup Mother Teresa sudah menjadi teladan bagi dunia, sehingga semua mata melihat figur yang luar biasa ini. Teladan yang keempat yang perlu kita perhatikan bersama adalah Alkitab berkata, jadilah teladan dalam kesetiaan. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Kesetiaan ini sama halnya dengan dapat dipercaya atau bisa dipercaya. Kita menjadi orang yang setia, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Setia di sini juga bicara tentang kita setia dalam tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang kesetiaan adalah bicara juga tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Setia kepada Allah dan kepada firman-Nya. Setia melakukan kebenaran yang memang Tuhan mau untuk kita lakukan. Semua perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita harus setia melakukan. Itu kata firman Tuhan. Setia dalam iman kita. Iman kita harus kuat, harus menjadi setia. Apapun tantangan, Alkitab berkata bahwa kita harus setia dalam iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu salah satu bentuk setia di dalam iman dan percaya kita. Tidak peduli apapun yang menjauhi di tawaran dunia untuk kita. Tapi sekali kita percaya Yesus, selamanya kita akan percaya dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Setia dalam pelayanan contohnya. Kalau kita punya tugas pelayanan di gereja, punya tugas pelayanan di tempat-tempat di komunitas tertentu, mari kita belajar setia melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Setia dalam relasi dengan sesama. Contohnya suami istri harus setia. Setia terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap siapapun yang memang kita harus setia dengan orang itu. Jadilah engkau setia, maka kita akan menjadi teladan bagi orang-orang yang melihat hidup kita. Setia dalam ujian dan penderitaan. Dan Alkitab berkata, setialah dalam perkara yang kecil, maka aku akan percayakan perkara-perkara yang besar. Nah, itu teladan yang keempat. Mari kita akan melihat teladan yang kelima,
yang harus kita perhatikan dalam kita menjalani hidup. Alkitab berkata, jadilah teladan dalam kesucian. Apa yang dimaksud dengan menjadi teladan dalam kesucian? Itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, bahkan menjaga tubuh kita dari dosa. Itulah bagian dari cara kita menjaga hidup kita. Hati kita jangan ada banyak sampah-sampah. Buang semua sampah-sampah kepahitan, sampah-sampah kedengkian yang memang timbul dan muncul dalam hati kita. Alkitab katakan kita buang itu, karena itu akan merusak diri kita, akan membuat kita malah sakit. Dalam hal pikiran, milikilah pikiran-pikiran yang bersih, bukan pikiran kotor, bukan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan hal-hal pornografi contohnya dan lain sebagainya. Kita harus suci dalam hal pikiran kita. Itu sebabnya ada ayat berkata, apa yang manis didengar, yang sedap didengar, apa yang dinamakan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kemudian kesucian dalam hal tubuh kita, menjaga dari obat-obat terlarang tentunya, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita berkata, barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Termasuk pola hidup kita, pola makan kita, itu adalah bagian dari kita sedang menjaga tubuh kita. Dan Tuhan mau untuk kita memperhatikan hal itu. Pilihlah hiburan yang sehat dan tidak merusak iman kita. Itu bagian dari bagaimana kita menjaga kesucian, menjaga kekudusan dalam relasi kita, dalam hal kita berhubungan dengan sesama kita, dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar kita. Yusuf adalah salah satu contoh. Di Alkitab dituliskan bahwa Yusuf berani menolak ajakan istri Potifar seperti yang kita baca di Alkitab. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Yusuf menjaga integritasnya, menjaga diri dari kesuciannya, sekalipun resikonya harus dipenjara. Namun Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan angkat Yusuf menjadi pemimpin tertinggi di Mesir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah 5 pilar keteladanan yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan, sehingga itu bisa menjadi contoh bagi generasi muda zaman sekarang. Bagaimana strategi kita untuk menjadi teladan? Bapak Ibu mungkin gimana ya, saya beberapa waktu ini saya gagal terus menjadi teladan buat anak-anak saya. Saya mau katakan, mulailah dengan kehidupan pribadi kita. Menjadi teladan itu harus dimulai dari diri kita. Bagaimana kita mulai dari kehidupan pribadi kita, di mana kita menjaga waktu saat teduh kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Tatkala kita memperhatikan relasi kita dengan Tuhan, kehidupan doa kita, maka kita akan mulai menjadi teladan. Anak-anak akan melihat kita, bagaimana kita sebagai orang tua, kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan itu dimulai dari kehidupan pribadi. Jalinlah hubungan antar generasi. Mulailah engkau punya mentor, ya. Kalau engkau sebagai pemimpin, milikilah anak-anak yang engkau mentoring, karena itu adalah salah satu cara efektif untuk kita bisa bangun generasi muda zaman sekarang. Kalau engkau sebagai generasi muda, mentoringlah adik-adik rohanimu yang usianya masih lebih muda daripada dirimu. Mulailah belajar melayani mereka. Disitulah engkau mulai menunjukkan bagaimana engkau jadi teladan. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu contoh-contoh praktis bagaimana kita menjadi teladan dan mulai menjalaninya dalam kehidupan kita hari-hari. Dan kalau kita melakukan itu dengan konsisten, Bapak Ibu, kita akan melihat dampaknya luar biasa. Karakter dan integritas kita akan terbentuk. Karena apa? Kita berkata, saya mau melakukan itu. Maka disitulah mulai terbentuk karakter kita. Integritas kita mulai terjaga. Karena kita punya komitmen untuk menjadi teladan. Iman kita mulai timbul menjadi iman yang kuat, yang teguh, sekalipun ada banyak tantangan di sekitar kita. Tatkala kita mulai ambil komitmen untuk menjadi teladan, maka kita akan memiliki iman yang teguh. Dan yang terakhir adalah dampaknya adalah
kita akan meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Saya mau katakan, keteladanan itu adalah warisan. Keteladanan itu adalah legacy yang harus kita tinggalkan buat anak-anak kita, baik itu anak kandung, anak-anak rohani kita, adik-adik kita, dan lain sebagainya. Itu adalah warisan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah engkau meninggalkan warisan bagi anak-anakmu? Hai para orang tua, sudahkah engkau meninggalkan legacy buat mereka? Legacy apa yang kau tinggalkan buat mereka? Suatu saat misalnya Tuhan katakan, sudah cukup engkau hidup di dunia ini, aku akan menjemput engkau. Tapi pertanyaan sekarang, legacy apa yang kita tinggalkan buat anak-anak kita? Warisan apa yang kita tinggalkan mereka untuk mereka? Warisan di sini bukan bicara tentang harta benda, Bapak Ibu. Bukan bicara tentang kekayaan, seberapa banyak kekayaan yang akan kita tinggalkan, yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Tapi keteladanan yang dimaksud sini, warisan yang saya maksud sini adalah berupa nilai kita, iman kita, karakter kita, teladan yang nyata yang harus kita tinggalkan buat orang-orang yang ada di sekitar kita sebelum Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Saya berharap firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Dan hari ini kita mulai berkomitmen. Katakan, Tuhan, aku mau jadi teladan buat generasi muda, buat orang-orang di sekitar kita. Maka Tuhan akan memampukan kita, kasih karunia Tuhan akan turun dan membuat kita mampu untuk menjadi teladan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kalau Engkau mengajarkan satu poin penting untuk kami lakukan di minggu ini. Bagaimana kami harus menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi generasi muda. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan bahwa sesungguhnya kami harus meninggalkan warisan buat mereka. Kami harus meninggalkan legacy buat mereka. Tuhan, tolong kami mau melakukannya. Turunlah kasih karunia-Mu atas kami semua yang akan memampukan kami untuk melakukan firman ini. Sehingga berkat Tuhan akan berlimpah-limpah atas kami. Dan damai sejahtera, sukacita Kristus akan melimpah atas kami. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu boleh memberkati semua orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.